I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aliyah Nur Iskandar akan mereview atau akan menjelaskan ulang materi hukum pidana pertemuan terakhir yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asistennya yaitu Bapak Randy Aridayandi SHMH terkait dengan alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak bisa dipidana karena tidak ada kesalahan. Nah, alasan pemaaf ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pemaaf umum dan alasan pemaaf khusus. Nah, di sini akan saya jelaskan atau saya sebutkan dari alasan pemaaf umum. Yang pertama yaitu ada ketidakmampuan bertanggung jawab yang terdapat pada pasal 44 KUHP. Kemudian yang kedua ada daya paksa dalam arti sempit terdapat dalam pasal 48 KUHP. Yang ketiga ada bela paksa yang melampaui batas yaitu terdapat pada pasal 49 ayat 2 KUHP. Yang keempat yaitu ada perintah jabatan yang tidak sah. Nah, di sini tertera dalam pasal 51 ayat 2. Kemudian, alasan pemaaf khusus yaitu ada 5, yaitu yang pertama yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum. Hal tersebut tertera dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. Kedua, yaitu ada penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. Nah, ini ada di pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu yang terdapat dalam pasal 166 KUHP. Yang keempat, pencurian antara suami istri. Ini dijelaskan dalam pasal 367 ayat 1 KUHP. Yang terakhir yaitu ada insubordinasi tidak jadi yang terdapat pada pasal 464 ayat 3 KUHP. Kemudian ada juga yang disebut dengan alasan pemaaf di luar undang-undang yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adanya taksi atau tidak ada kesalahan sama sekali. Yang kemudian, yang kedua yaitu alasan peniadaan pidana putatif. Setelah alasan pemaaf, yang kedua ada daya paksa atau opermah yang diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam memori Vantullahting yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam beberapa bagian. Di antaranya yaitu ada daya paksa absolut atau vis absoluta, yang artinya yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara psikis maupun fisik. Yang kedua, ada daya paksa relatif yang disebut vis compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi yang bersangkutan tidak bisa melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Kemudian, daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu ada pertentangan antara dua kepentingan hukum. Yang kedua, ada pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Yang ketiga, yaitu ada pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contohnya yaitu dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Setelah daya paksa, ada bela paksa yang disebut dengan nudwir.
Nudwir diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut dengan alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekoyong-koyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Nah, bela paksa yang melampaui batas atau yang disebut dengan nudwir excess. Nudwir excess ini diatur dalam pasal 49 ayat 2 yang berupa melampaui batas pembelaan yang diberlakukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya larangan, oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Nah, melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya, yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya sepotong besi. Kemudian, yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nudwir excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, atau bingung, perasaan marah yang sangat-sangat hebat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Kemudian ada yang keempat yaitu melaksanakan ketentuan undang-undang. Disebut juga Wettelege Forskrip yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum, perbuatan terbatas tidak pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga yaitu perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Kemudian yang kelima ada melaksanakan perintah jabatan yang disebut juga Amtelijke Bevel yang dibedakan dalam dua bagian. Yang pertama yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua yaitu melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan yang dianggap sah apabila yang pertama, adanya hubungan jabatan antara pemerintah dengan yang diperintah. B, yaitu kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Yang ketiga, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Terakhir, ada alasan penghapus di luar undang-undang yang terdiri dari pertama yaitu diatur dalam jurisprudensi, diantaranya ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material yaitu dari ares dokter hewan. Yang kemudian yang kedua yaitu tidak ada kesalahan sama sekali yang disebut dengan taksi. Dan setelah diatur dalam jurisprudensi ada juga dengan menggunakan alasan pembenar yaitu 1. Hukum disiplin. Yang kedua, persetujuan izin dari orang yang dirugikan. Dan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.